Shalom, salam sahabat STMJ dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Anggoro dari Paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto. Latar belakang saya saat ini adalah Tirta Empul, Bali. Bacaan hari ini Kamis 19 Oktober 2023 diambil dari Roma 3 ayat 21 sampai 30 dengan judul perikop manusia dibenarkan karena iman. Saya tersentuh dengan ayat 23 dan 24 yang bunyinya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sejak Adam jatuh dalam dosa, maka semua manusia menjadi berdosa. Demikian juga pada masa hukum Taurat, di mana tidak seorang pun manusia dapat melakukan hukum Taurat atau 10 perintah Allah dengan sempurna. Apabila manusia dapat melakukan 10 perintah tersebut, maka akan diberkati. Tetapi apabila manusia tidak dapat melakukan 10 perintah Allah tersebut dengan sempurna, maka akan menjadi terkutuk. Dan tidak seorang pun manusia yang sanggup melakukan hukum Taurat tersebut, maka manusia menjadi manusia yang hidup di bawah kutuk atau dosa. Karena manusia tidak sanggup, maka manusia membutuhkan juru selamat. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa dengan pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan melalui kebangkitannya, yaitu untuk pembenaran kita, atau kita menjadi benar di hadapan Allah karena iman kita kepada Yesus Kristus. Itulah kasih karunia. Oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Jadi kasih karunia adalah kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita meskipun kita tidak layak menerimanya. Kasih karunia diberikan bukan karena perbuatan kita atau ketaatan kita, tapi karena kasih Bapa yang begitu besar kepada kita. Dan apabila kita menyadari akan kasih karunia, di mana kita dibenarkan karena iman kita kepada Yesus Kristus sebagai kebenaran, maka kita hidup dalam damai sejahtera sukacita dan tidak lagi sebagai orang yang tidak layak. Pada masa ini banyak sekali yang belum percaya dan mengenal bahwa di dalam Yesus ada kebenaran dan Yesus adalah kebenaran. Sehingga banyak yang mencari kebenaran-kebenaran lain, di mana masih banyak yang percaya tahayul, okultisme, kedukun, paranormal, percaya sio, percaya primbon, percaya feng shui, dan sebagainya. Saya dulu adalah pelaku seperti itu, karena belum mengenal Yesus dengan benar. Saya kedukun, paranormal, percaya primbon, dan sebagainya. Tapi setelah saya mengenal Yesus melalui PD, melalui SADR, melalui SEP, saya bertobat dan hanya percaya Yesus sebagai kebenaran. Sharing saya adalah pada saat di tahun 2004 saya masih tinggal di Jakarta, saya punya kenalan seorang ibu Katolik yang memberikan proyek kepada saya di Jakarta. Pada suatu hari saat saya mau menemui si ibu menjawab, "Tidak bisa, karena saya sedang sakit kanker darah." Dan setiap saya menghubungi lewat HP selalu ditolak karena sakit kanker. Akhirnya saya memberanikan diri langsung datang ke rumahnya di daerah Pondok Indah, Jakarta. Dan dapat bertemu dengan ibu dengan keadaan badan dan muka yang tidak sehat atau tidak segar. Akhirnya kami ngobrol. Pada saat ngobrol si ibu bercerita bahwa menurut primbon Cina, dia akan mati di tahun 2004. Dan kebetulan pada saat itu adalah tahun 2004. Karena kakak-kakaknya mati sesuai dengan apa yang dikatakan primbon Cina tersebut. Langsung saya berkata, jangan percaya dengan primbon, tapi percaya Yesus. Karena ibu beriman pada primbon itu maka terjadi. Kalau tidak percaya maka tidak akan terjadi. Akhirnya untuk dapat lepas imannya dari primbon tersebut, maka saya mengajak si ibu tersebut ikut saya PD. Tapi si ibu masih belum percaya dan masih diam.
Akhirnya lama-kelamaan si ibu mau menerima ajakan saya untuk datang PD bersama saya. Kebetulan hari itu ada PD di gereja dekat Pondok Indah rumahnya, yaitu di gereja Stefanus Cilandak jam 7 malam. Akhirnya si ibu mengawali datang PD bersama saya untuk pertama kali dan minta doakan. Hari berikutnya si ibu rutin PD seminggu 2 kali dan selalu minta doakan pada saat PD. Karena rutin PD, maka si ibu menjadi percaya kepada Yesus dan bertobat. Pada saat mulai rutin PD, kebetulan si ibu kehabisan obat kankernya. Pada saat mau minta obat kepada dokternya, ternyata dokternya sedang ke Amerika. Jadi si ibu tidak minum obat kankernya karena sudah habis. Setelah 5 minggu kemudian, dokternya pulang dari Amerika. Dan pada saat si ibu minta obat, dokternya lebih dahulu memeriksanya. Setelah diperiksa ternyata dikatakan bahwa sakit kankernya sudah sembuh. Dan setelah sembuh, keadaan ibu berbeda sekali dibandingkan waktu saya bertemu dalam keadaan sakit, yaitu kelihatan sehat, segar, penuh sukacita. Meskipun sudah sembuh, si ibu tidak berhenti PD, tetapi tetap aktif dalam pelayan PD dan gereja. Sejak diramalkan primbon mati di tahun 2004, si ibu telah bertobat dengan berbalik kepada Yesus dan percaya. Maka Tuhan memberikan pengampunan kepada si ibu. Karena pengampunan tersebut, maka si ibu memperoleh kesembuhan. Dan sampai saat ini si ibu masih hidup dan sehat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui sharing di atas, saya beruntung karena melalui firman ini, saya kembali diingatkan bahwa saya juga dipanggil Tuhan untuk kembali percaya kepada Tuhan dan bertobat. Dan melalui sakramen pengakuan dosa pada saat awal SDR, yaitu tahun 2004, saya merasa bahwa dosa saya sudah diampuni dan hari-hari saya sudah dipulihkan dan saya semakin diteguhkan melalui firman ini. Demikian pengalaman saya. Terima kasih. Berkah dalam.